Oke, selamat siang teman-teman IWPI, Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Kita bertemu kembali dalam acara podcast bersama Ketua Umum IWPI. Tema kali ini kita akan mengangkat tentang apa sih IWPI, bagaimana sih latar belakangnya sehingga berdirinya IWPI. Nah, dalam hal ini kami menghadirkan Bapak Rinto Setiawan selaku Ketua Umum yang juga sekaligus pendiri daripada IWPI yang baru kemarin sangat meramaikan dunia media, baik media sosial maupun media konvensional pada umumnya. Pak Rinto, selamat siang. Apa kabar, Pak? Ya, selamat siang. Baik, Mas Edo. Ya, saya perkenalkan Edward Panggabean. Saya lupa. Pak Rinto, tadi saya menarik sekali dengan baju Anda. Apa ini tulisannya? Hai wajib pajak. Bayarlah pajak sesuai kewajiban agar negara kuat. Hai fiskus, terimalah pembayaran pajak sesuai hak agar tercipta keadilan. Kenapa harus menggunakan hibiscus? Nah, sebelum kita awalin apa itu IWPI, kenapa harus memakai hibiscus? Nggak ke objeknya langsung ke wajib pajaknya aja gitu loh. Oh iya, kan wajib pajak sudah yang di awal tadi. Wajib pajak harus membayar pajak sesuai kewajiban. Kalau fiskus atau ditjen pajak ya harus menerima pembayaran sesuai hak, jangan dilebih-lebihkan gitu. Oh gitu, sindirannya lah ya. Pak Rinto, bisa sedikit cerita nggak sih IWPI? Karena kan IWPI ini kan sempat ramai juga ya kemarin di berbagai media, baik media konvensional maupun media sosial tentang hadirnya Kortek. Tapi sebelum kita tidak membahas Kortek, tapi kami ingin bahas IWPI ini apa sih dan bagaimana latar belakangnya sehingga berdirinya IWPI dan sejak kapan baru berdiri? Iya, terima kasih Mas Edo. Jadi IWPI ini adalah organisasi yang ini Mas ya, yang dibentuk oleh wajib pajak Mas Edo. Jadi kenapa kok kita sampai membentuk organisasi wajib pajak? Karena sebenarnya kami dalam tanda kutip Mas Edo ya, itu agak kecewa Mas dengan organisasi konsultan pajak. Seperti itu Mas Edo. Yang waktu itu kami harapkan konsultan pajak ini mengajarin kami cara penghitungan pajak yang benar. Ternyata banyak di lapangan ini kita temukan banyak oknum dari konsultan pajak Mas Edo. Jadi tidak mengajarin kami bagaimana cara melaporkan kewajiban perpajakan yang benar. Nah, ternyata ini Mas Edo hanya main negosiasi saja dengan fiskus seperti itu. Ada seperti itu ya. Ada, contohnya di kasus Rafael Alun kan seperti itu Mas Edo. Oh iya, saya jadi teringat ada ya, kembali ke belakang ada kasus yang waktu agak ramai ya, Gayus Kambunan ya waktu itu ya. Benar. Jadi ada artinya dalam tanda petik oknum-oknum konsultan bermain juga untuk mempengaruhi wajib pajak dengan cara yang tidak semestinya sesuai dengan aturan-aturan peraturan yang ada gitu maksudnya. Betul Mas Edo. Tadi menyambungin tadi pertanyaan tadi Mas ya, kita didirikan ini Juli tahun 2024. Mas Edo, IWPI ini berdiri Juli 2024. Ya, merespon yang tadi tentang adanya konsultan pajak itu kami juga seperti ini Mas Edo. Wajib pajak juga salah Mas Edo sebenarnya. Kesannya wajib pajak ini kenapa kok tidak melakukan pembukuan yang baik gitu Mas Edo. Kalau pembukuan yang baik otomatis untuk melaporkan kewajiban perpajakannya itu lebih mudah. Yang terjadi ini tanpa ada pembukuan, terus kita ketemu konsultan pajak, lah laporan yang dilaporkan pajak itu sulap-sulapan Mas Edo. Ada kayak gitu ya. Itu akhirnya terjadi negosiasi antara wajib pajak dengan fiskus gitu Mas Edo. Karena wajib pajak juga nggak tahu ini datanya yang saya laporkan ke DJP ini seperti apa, karena hanya kalau bahasa Jawanya ini pasrah bongkoan ya, bongkoan itu ya. Sama konsultan pajak gitu loh. Ya kalau ketemu konsultan pajak yang baik, ya ini alhamdulillah gitu Mas Edo. Iya ya. Berarti untung-untungan lah ya. Iya, untung-untungan. Artinya tidak main akal-akalan gitu. Iya. Jadi IWPI itulah yang melatar belakangin hadirnya IWPI. Jadi juga sekalian membantu teman-teman wajib pajak. Khusus wajib pajak itu kan artinya semua orang Indonesia. Betul Mas. Ada 70 juta wajib pajak di seluruh Indonesia Mas Edo. Itu badan atau pribadi? Perorangan. Wajib pajak badan maupun perorangan. Tapi kan jumlah penduduk Indonesia sekitar 260-an lebih. Ya, kan tidak semua warga negara adalah wajib pajak Mas Edo. Yang anak-anak kecil tadi Mas, ada yang kecil. Orang tua itu kan juga bukan wajib pajak Mas Edo. Jadi kisaran antara usia 20 sampai 58 atau 60 lah ya. Betul Mas. Artinya mereka masih bisa mampu beraktivitas dan memberi penghasilan. Iya, betul Mas. Gitu. Iya bagus juga sih, karena selama ini memang wajib pajak atau masyarakat Indonesia ini masih kaku dengan
laporan-laporan pajaknya gitu loh. Iya. Terutama pajak pribadi. Ya saya sendiri pun kadang-kadang masih bingung bagaimana cara menghitungnya. Iya. Jadi yang tadi kan? saya kritisi juga wajib pajak Mas Yudo ya. Dari sisi Iya. wajib pajak kurang memperhatikan caranya pembukuan yang benar gitu loh. Kalau pembukuannya baik dan benar, otomatis pelaporan perpajakan akan lebih mudah. Tapi yang kedua juga ada salah dari sisi DJP dan Kemenq Mas Yudo. Kenapa membuat aturan yang begitu ribet? Oh, seperti apa itu? Bisa dijelasin? Nah, itu ada. Jadi pajak itu dasarnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 itu pasal 23A gitu. Jadi pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa itu diatur oleh undang-undang. Oh, oke. Nah, undang-undang di dalam perpajakan ini yang saya catat ini 8. Ada Undang-Undang KUP, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, ada Undang-Undang PPN, Undang-Undang PPH, ada Undang-Undang Bea Materai, Undang-Undang PBB Pajak Bumi dan Bangunan, ada Undang-Undang PPSP Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, ada Undang-Undang Pengadilan Pajak, dan ada lagi Undang-Undang HKPD, Hak Keuangan Pemerintahan Pusat dan Daerah. Dari situ turun ke peraturan pemerintah, Mas Edo. Nah itu kita IWP belum cek berapa ini PP peraturan pemerintah yang terkait dengan undang-undang tadi yang 8 undang-undang tadi. Yang saling berkaitan ya, aturan itu. Yang jelas yang kami cek di IWPI adalah PMK dan KMK, peraturan Menteri Keuangan dan keputusan Menteri Keuangan. Itu mencapai 3.800. Sorry saya potong dulu. Apa sih peraturan Menteri Keuangan dengan pajak hubungannya? Mungkin masyarakat atau publik ada yang mungkin tidak paham gitu loh. Ada kaitan gitu maksudnya. Ada kaitan Mas Edo. Jadi kan dari Undang-Undang Dasar 45 tadi satu pasal 23A. Terus turun ke Undang-Undang ada 8. Peraturan pemerintahnya belum kita cek. Turun lagi ke PMK dan KMK, peraturan Menteri Keuangan dan keputusan Menteri Keuangan ada 3.800 sekian. Dari KMK dan PMK biasanya turun lagi ke Dirjen Pajak, peraturan Dirjen Pajak. Terus belum lagi turun lagi ke ini surat edaran, belum lagi ke SKEP, surat keputusan Dirjen Pajak. Belum lagi ada sekarang itu muncul lagi nota dinas yang sebenarnya bukan dasar hukum tapi dipaksakan oleh Dirjen Pajak untuk bisa memenangkan perkara-perkara saat sengketa di pengadilan pajak. Oh, artinya jadi teman-teman publik atau pemirsa, Kementerian Keuangan itu sebuah institusi yang membawanya adalah Dirjen Pajak. Nah, di antara dua institusi itulah yang mengatur. Mereka memiliki pengetahuan, mereka memiliki aturan-aturan yang disebut Pak Rinto tadi, ada peraturan undang-undangnya, di bawah undang-undang ada peraturan Menteri Keuangan, ada juga KMK tadi. KMK tadi apa, Pak? Keputusan Menteri Keuangan. Kemudian turunannya juga ada surat edaran Dirjen Pajaknya. Jadi begitu jelimetnya aturan-aturan itu dan harus itu konsisten dilakukan oleh wajib pajak. Makanya banyak orang wajib pajak, masyarakat umumnya Indonesia ini agak bingung gitu loh, Pak. Betul. Kalau saya mengibaratkan gini Mas Edo. Kayak ranjau teman-teman. Jadi kena ranjau satu meletus sudah langsung ini bisa coba kayaknya ada agak sedikit nyindir ranjau ini. Coba bisa dijelas nggak ranjau yang dimaksud itu? Kalau kan ranjau ini meletup yang ini. Seperti jadi ranjau ini yang saya ibaratkan gini Mas Edo. Oke lah, kalau sistem pajak di Indonesia adalah pelaporan pajak adalah self assessment Mas Edo. Jadi saat self assessment itu dari pihak Direktorat Jenderal Pajak tidak akan mempermasalahkan Mas Edo. Misalnya Mas Edo lapor bayar pajak sekarang, aku mau lapor bayar pajak sekarang 100 juta. Diterima saja Mas Edo. Cuman Dirjen Pajak mempunyai kewenangan. Ini misalkan laporan pajak tahun 2024 ini Mas Edo yang akan dilaporkan maksimal kalau orang pribadi kan nanti di 31 Maret, kalau badan usaha kan 30 April. Tapi Dirjen Pajak nanti itu bisa mempunyai kewenangan memeriksa laporan 2024 sampai 2029 Mas Edo. Oh, artinya bisa aja sebuah jebakan yang dimaksud itu 5 tahun kemudian atau 3 tahun kemudian. Iya, betul Mas Edo. Dan contohnya sekarang nih, ini yang Kortek ini bermasalah. Nah, itu kan ada Korteknya bermasalah, rame, terus dari pihak Dirjen Pajak mengatakan tidak akan dikenakan sanksi. Tapi sampai sekarang belum ada peraturannya Mas Edo. Nah, nanti itu meletusnya nanti 2-3 tahun kemudian denda-dendanya itu. Jadi artinya IWPI juga mengawal hal-hal seperti itu ya. Betul Mas Edo. Dengan hadirnya IWPI berarti ikut mengawal dan menjaga supaya tidak kebijakan-kebijakan itu tidak sewenang-wenang dilakukan oleh pemilik kebijakan itu ya. Pak, poinnya paling penting adalah IWPI ini mensejajarkan antara Dirjen Pajak dengan wajib pajak. Posisinya kita seimbang ini. Yang sekarang ini
jomplang Mas Edo. Ya, karena kehadiran organisasi kemasyarakatan itu kan sebagai kontrol sosial, Betul, pengimbang betul. terhadap kebijakan Yang pemerintah. yang tadi saya ibaratkan ranjau-ranjau tadi itu Mas Edo. Iya, betul. Jadi itu sekian banyak pasal, ya itu bisa puluhan ribu pasal itu. Oh ya. Bisa puluhan ribu pasal itu, makanya kita ibaratkan ini ranjau-ranjau yang bisa menjerat wajib pajak. Nah, Kira-kira ribuan atau puluhan ribu ini aturan-aturan main. kalau aturan mainnya ini bisa ribuan. Bisa ribuan ya? Bisa ribuan, belum pasalnya. Kalau pasalnya kan bisa ratusan Belum ribu pasal. Waduh. Ada PMK yang satu PMK aja pasalnya 680 pasal. Dan itu ada jebakan-jebakan yang sifatnya sanksi. Betul. Bisa sanksi kepidana, bisa sanksi Betul. perdata. Betul Mas Edo. Oh. Jadi itulah UWPI ikut mengawal ya. Karena Betul. organisasi pajak ini memang lebih ada orang yang sifatnya IKPI yang lebih ada dikenal IKPI ya, Ya, Ikatan konsultan. Konsultan. Ya. Ini khusus wajib pajaknya. Betul. Jadi pada objeknya langsung ya. Iya. Wah, memang Pak Erinto memang luar biasa, punya ide brilian juga ini. Langsung kepada objeknya. Iya, Yang karena menyasar ke objeknya untuk membantu si objek itu. iya, biar setara dengan Dirjen Pajak gitu Mas Edo. Jadi kalau kita amatin persidangan di pengadilan pajak Mas Edo, dari sekian ribu peraturan dan mungkin ratusan ribu pasal, itu Dirjen Pajak kayak ranjau ini dia punya baju anti ranjau. Dia kebal hukum. Oh. Ini bisa disaksikan di persidangan-persidangan yang ini Mak, yang kita siarkan live di IWPI. Oh iya. Jadi iya. kita saat persidangan ini anggota kita itu menggunakan dalil undang-undang, dalil peraturan Menteri Keuangan, dalil per Dirjen Pajak. Mereka pakai surat edaran. Itu bisa mengalahkan undang-undang Mas Edo. Itu fakta yang terjadi di pengadilan pajak. Padahal undang-undang itu kan lebih tinggi sebenarnya Ya, ketimbang makanya saya peraturan. bilang kalau dari pihaknya Fiskus itu punya baju yang kebal ranjau itu, anti ranjau. Kalau wajib pajak ya jalan aja sendiri-sendiri. Iya, Makanya iya, kalau benar. Makanya saya sarankan mari kita bergabung biar kita kuat di IWPI ini Mas Edo, biar setara antara wajib pajak dan Dirjen Pajak ini, biar tidak diperlakukan semena-mena wajib pajak itu Mas Edo. Tapi kalau memang merasa sakti ya mau melewati ranjau sendiri ya tidak apa-apa itu Mas Edo. Iya, karena kadang-kadang kan wajib pajak itu udahlah saya bayar aja lah. Saya nggak mau pusing gitu. Betul. Tapi ketika saya tadi dengar pernyataan Bapak, bisa aja terjadi 2 tahun atau 3 tahun atau 5 tahun kemudian gitu loh. Betul, itu yang Nah, itu yang menjadi masalah. itu yang belum dipahami Mas Edo. Nah, sementara wajib pajak ini kejadian 5 tahun yang lalu kok baru sekarang. Betul. Kadang-kadang lupa atau kadang-kadang berkasnya Kenapa hilang. kok seperti itu? Ah. Kenapa kok seperti itu? Kenapa kenapa? kok dipresenya berapa tahun kemudian? Iya, kenapa? Karena dari DJP ini dalam tanda kutip ya, ini menggunakan strategi biar memanfaatkan denda maksimal Mas Edo. Itu zaman tahun 2020 ke bawah ya. Itu dendanya 2% per bulan, maksimal 24 bulan. Sekarang 1%. 1%. Tapi maksimal 24 bulan. Iya, Jadi iya. Mas Edo sudah tidak pernah diedukasi, Ya. terus melaporkan pajak, suruh lapor-lapor sendiri, Iya. begitu diperiksa salah didenda. Iya. Jadi artinya IWPI sendiri nanti punya peran juga memberikan edukasi kepada masyarakat khusus wajib pajak gitu ya. Betul Mas Edo. Jadi dari wajib pajak sendiri kami sarankan untuk membuat laporan keuangannya yang rapi. Dari DJP dan pemerintah ini juga harus membuat regulasi yang menyederhanakan. Seperti itu Mas Edo. Contohnya gini Mas Edo, kenapa sih kok harus ada konsultan pajak? Iya. Contohnya Mas Edo sekarang lapor PBB lah, pajak bumi dan bangunan. Oke. Terus bayar apa? Pajak-pajak ini ya. Ya, rumah atau Ya, tanah. rumah, tanah. Nah, itu pernah nggak pakai konsultan? Atau pajak kendaraan lah? Ya, motor misalnya. Ya, kan karena Enggak. jelas. Iya. Harganya sekian, pajaknya sekian persen. Oke. Kalau di pajak ini bisa nggak jelas Mas Edo. Oh gitu. Contohnya pajak PPh Badan. Itu kan 25% dulu kan, sekarang 22%. Dari keuntungan yang kita laporkan. Nah, itu yang kita laporkan harus ada laporan keuangannya Mas Edo. Oh, jelimet ya berarti ya. Untuk misalnya khusus badan hukum, Ya. wajib pajak badan hukum atau wajib pajak Orang pribadi. Ya. Itu jelimet juga dong. Bikin Harus kalau bisa bikin laporan keuangan. Kalau Iya. nggak bisa ya sudah kayak ini Mas Edo. Diperiksa pajak ya sudah kayak horor. Kenapa kita tidak sifatnya sederhana gitu loh? Mungkin ada nggak WPI akan melakukan yang lebih sifatnya sederhana seperti kita membayar pajak Betul. motor gitu. Harusnya tarifnya gitu ini aja Mas gitu Edo. loh. Tarifnya tarif apa ya?
fix tarif itu loh. Jadi tidak ada lagi persengketaan gitu loh. Hanya yang disengketakan hanya omset aja. Kalau ini enggak Mas Edo. Dulu misalkan Mas Edo ini lapor keuntungan 100 juta ya. Nah, dari omset 1 miliar. Terus saya ini fiskus. Saya periksa ini Mas Edo. Oh, enggak ini enggak sah pengeluarannya Mas Edo. Jadi Mas Edo untung jadi 500 juta. Nah, dari 500 juta kan berarti selisih 400 juta ini. 400 juta kenakan pajak 25% misalkan. Mas Edo kurang bayar 100 juta, denda 48%, 150 juta. Kalau ada Mas Edo nggak terima, silakan ngajukan keberatan, ngajukan banding, denda lagi 60% kalau kalah. Oh, ada proses hukum? Ada. Itu lain masuk ke pengadilan pajak. Iya, kalau kalah tapi dendanya 60% bisa-bisa Mas Edo. Karena ada juga di beberapa media atau apa, ada juga mereka wajib pajak bisa dikenakan pidana juga. Ya, ada juga pidana. Diperiksa oleh penyidik PPNS itu kan. Iya, betul. Wah, ngeri juga ya sanksi-sanksi ininya ya. Sanksi ngeri hukumnya memang. ya. Makanya dan lebih ribet lagi ya, apalagi makanya kita harus menyeimbangkan ini posisi wajib pajak dengan Dirjen Pajak gitu. Mungkin ke depan bisa aja WPI membuat membantu pemerintah membuat regulasi tatanan bayar pajak yang sederhana, ringkas, cepat, ya kan. Kalau kayak gini kan habis waktu, Pak. Bagi wajib pajak kan habis waktu, habis anggaran, habis pikiran. Ya ini kan kita nggak tahu Mas itu. Ini kan nggak tahu ada agenda asing yang masuk. Biar kita hanya ribet ngurusi pajak aja, nggak ribet usahanya. Iya, jadi kayak gitu kan. Jadi investasi berusaha membangun ekonomi yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat ini agak sulit. Makanya kalau saya lihat target-target dari pemerintah tuh pertumbuhan ekonomi sekian persen itu kan ya sangat diragukan. Tapi ada juga mungkin kecurigaan pemerintah, mungkin bisa jadi kecurigaan pemerintah. Ini ada akal-akalan pengusaha-pengusaha deh. Kalau membayar pajak nanti ya bisa aja nggak seperti itu. Nah bisa saja, makanya kan ada dua sisi Mas Edo. Dari sisi pemerintah mudahkan regulasinya. Lah kalau memang dibuat rumit ya pastilah. Sekarang gini Mas Edo saya kasih ranjau-ranjau tadi. Kalau kamu bisa melewati ini, kamu saya kasih hadiah. Saya tahu kalau Mas Edo sudah pasti nggak bisa melewati. Oh, masuk ini juga ya, masuk akal. Kalau dari pemerintah sudah memudahkan regulasi, barulah berpikir seperti itu boleh. Iya. Seperti itu Mas Edo. Kalau berpikirnya merumitkan, meribetkan, terus menuduh orang, ya pasti aja salah semua. Iya. Memang pada dasarnya masyarakat Indonesia soal pembayaran pajak itu, pendidikan masalah pajak itu sangat mungkin saya lihat ya agak rendah dan tidak ada Mas itu. Tidak ada di sekolah kan juga tidak diajarkan. Iya. Karena pajak ini ilmunya ada 3 macam Mas Edo. Apa itu? Satu adalah ilmu akuntansi Mas Edo. Yang kedua ilmu administrasi perpajakan. Yang ketiga baru ilmu hukum perpajakan. Coba sekarang saya tanya Mas Edo mulai kecil sampai sekarang. Mungkin bisa tambah satu lagi mungkin. Ilmu kalau begitu dikejar-kejar sama pajak, ilmu taktik kali ya. Ilmu kanjil. Sekarang saya tanya dari 3 ilmu ini Mas Edo kuasai berapa? Nggak ada. Ya udah karena saya bukan orang akuntan. Ya, berarti Mas Edo siap-siap nanti bisa dipidana. Oh, gitu ya. Bisa. Barang siapa yang tidak melaporkan kewajiban pajak dengan benar bisa dipidana. Sanksinya sanksi hukum. Mas Edo. Oh. Berarti kita masyarakat Indonesia pada umumnya harus benar-benar wajib pajak ini. Lah, yang menarik Mas Edo, ada pernyataan dari pemerintah Mas Edo. Sekarang berapa? Ininya apa? Rasio perpajakan kita. Kan 11% kan? Oh iya 11%. Nah, ini sempat rame nih ya. Iya. Naik. Logikanya gini Mas Edo, ini saya sebagai mewakili WPI ya. Yang berarti yang 89% harus masuk penjara Mas Edo. Kenapa itu? Tadi tidak melaporkan kewajiban perpajakan dengan benar bisa dipidana. Iya. Kan paling gampang aja. Iya, berarti masyarakat Indonesia bisa dipidana dan penjara penuh. Makanya negara pun rugi bayaran orang yang dipenjara kan. Sekarang aja pemerintah Kementerian Hukum aja. Kan gitu Mas Edo. Rasio pajak cuma sekian persen yang terdaftar dulu, yang melaporkan dengan benar. Berarti kan kalau yang nggak melaporkan dengan benar kan bisa dipidana. Iya. Masuk akal. Makanya ada istilah berburu di kebun binatang Mas Edo. Di dunia perpajakan itu ada istilah seperti itu. Itu dilontarkan oleh mantan staf khususnya Kementerian Keuangan Pak Justinus Prastowo. Itu artinya bahwa wajib pajak yang sudah tertib lapor dan udah banyak asetnya dan omsetnya dan ini Pak ya cash flow-nya. Nah itu tinggal siap-siap aja, tinggal diburu aja. Sorry saya ambil sedikit. Mereka yang rajin membayar pajak tapi bisa aja dapat celah untuk dikenakan sanksi gitu maksudnya.
Wah, ngeri dong. Kita sudah rajin bayar pajak, tapi kita dikerjain juga gitu. Betul, Mas Edo. Tapi mungkin oleh oknum-oknum tertentu kali ya. Ya, itu tapi kan yang pengalaman teman-teman itu sangat banyak peristiwa di lapangan seperti itu, Mas Edo. Jadi lebih baik kayak Mas Edo, ya udah uangnya disimpan di bantal, nggak usah punya NPWP, itu malah aman, Mas Edo. Contohnya, Mas Edo ya, banyak usaha-usaha misalkan ini buka toko atau jual makanan. Iya. Kan itu kan nggak tahu omsetnya satu hari bisa 100 juta. Diwajibin kan, apalagi UMKM dengan adanya UMKM sekarang ini kan. Iya. Untuk ya itu pajak. bisa jadi nggak kedetek. Iya. Karena nggak lapor jualan ini misalkan apa yang keliling-keliling itu kan bisa jadi omsetnya besar, bisa misalkan 20 juta per harinya. Betul, iya. Jadi IWPI menemukan hal-hal seperti itu ya? Betul Mas itu. Iya, baik. Itulah yang dinamakan shadow ekonomi. Jadi yang orang kayak gitu malah aman nggak dikejar pajak karena dia nggak lapor. Iya. Yang lapor malah datanya, wah ini asetnya sudah sekian, wah ini lumayan ini. Pak Irinto, saya sedikit ini ke pribadi Bapak. Kenapa Pak Rinto punya berpikiran membangun IWPI ini gitu loh? Punya pengalaman kah atau punya merasa dalam tanda petik terjolimi kah atau gimana ini? Coba sedikit aja cerita kalau saya. Jadi inilah. Sekilas cerita ini seperti ini Mas Edo. Jadi perusahaan saya ini habis diperiksa pajak. Pemeriksaan pajak itu bagi perusahaan kami udah hal yang biasa. Kami hampir tiap tahun diperiksa, Mas Edo. Dan kami udah tertib, Mas Edo. Banyak tim kami membuat laporan keuangan dan lain. Ada timnya khusus sendiri. Iya. Saat pemeriksaan pajak ini ya, masa pajak tahun 2019, ya, padahal yang 2020, 21, 22 itu kita tidak ada masalah. Yang 2019 ini ada keanehan, Mas Edo. Jadi petugas pajaknya begitu kita bawa tim ini ya yang ngerti pajak dari tim kami, mereka ganti tim pemeriksa pajaknya, Mas Edo. Oknum-oknum itulah ya. Kota ganti gitu maksudnya ya. Diganti dan ternyata sampai akhir itu ternyata memang indikasinya pemerasan gitu loh, Mas Edo. Dugaan atau apa itu? Ya ini sudah hampir terbukti karena sudah terbukti lah karena di keberatan kami dikabulkan itu, Mas Edo. Jadi mereka tembak angka aja dan itu terungkap saat saya di Ombudsman, Mas Edo. Oke. Kan pemeriksaan pajak itu adalah pemeriksaan yang dilaksanakan secara objektif, oke. Dan lain-lain gini, Mas Edo. Nah ternyata saat di Ombudsman ini pernyataan dari tim DJP sendiri, Mas Edo. Ada pemerintahan itu ini Mas, pemeriksaan pajak itu dilakukan melihat kemampuan bayar, Mas Edo. Ya ngerinya itu, Mas Edo. Kemampuan bayar ini dicerminkan dari misalkan ini Mas Edo udah laporan SPT. Okay. Ada omsetnya sekian, hartanya sekian, S-nya sekian, asetnya sekian. Mereka tinggal lihat aja, oh ternyata Mas Edo ini punya kas dan setara kasnya. Nah, itu sekian miliar, asetnya sekian miliar. Aku tembak aja angka sekian. Itulah kembali ke yang cerita kayak tadi di pertengahan tadi. Bisa terjadi di 2 tahun, 3 tahun atau 5 tahun ketika kita sebagai wajib pajak yang aktif. Iya. Dikorek lagi gitu dikorek ya. lagi. Walaupun mereka ujung-ujungnya dalam tanda petik seperti mungkin ada dugaan-dugaan mereka mau ikut cawi-cawi juga gitu loh. Gua mau tarik nih untuk kepentingan dia pribadi si oknum itu. Jadi yang saya rasakan mereka ini berlindung di balik target penerimaan negara. Jadi sambil target penerimaan negara tapi juga ini untuk kantong pribadi, Mas Edo. Makanya itu yang disebut Pak Mahfud ada dana siluman 349 triliun di Kementerian Keuangan. Walaupun sekarang ini isu yang dilempar ke Pak Mahfud itu ya berhenti juga. Iya berhenti karena kan ya tergantung otoritasnya mau menindak apa tidak. Oke Pak Rinto, jadi itu yang melatar belakangin tinggal hadirnya IWPI itu ya. Betul Mas Edo. Nah ini terakhir nih Pak Rinto, namanya Pak Rinto ini kan sekarang ini lagi agak-agak sedikit mencuat ya. Dengan hadirnya IWPI kemarin ada munculnya program pemerintah per 1 Januari munculnya Kortek program itu. Lalu dalam perjalanan Kortek itu agak tersendat-sendat, bermasalah di media sosial rame, di media konvensional pun juga rame. Lalu tiba-tiba IWPI nggak ada angin nggak ada hujan membuat laporan KPK. Itu apa menjadi pikiran Pak Dito? Ini kita terakhir sebelum kita akhirin program ini ya. Jadi sebelum kita lapor ke KPK ini Mas Edo, jadi kami sempat bersurat ke Kementerian Keuangan untuk meminta agar penggunaan aplikasi Kortek ini yang saat di launching Pak Prabowo 31 Desember malam itu sudah bermasalah di awal-awal
implementasi. Jadi mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 Januari itu bermasalah Mas Oke, Edo. iya, beramai itu. Kami tampunglah keluhan-keluhan dari anggota kami. Kami bersuratlah ke Kementerian Keuangan. Permintaan kami sederhana, tolong aplikasi Korteknya ini dibenahi dulu, gunakan aplikasi yang lama agar anggota kami ini dapat melakukan kewajiban perpajakan kami dengan baik dan benar. Contohnya untuk membuat faktur pajak, kalau nggak bisa, anggota kami nggak bisa menagih, bisnisnya mandek ini Pak. Mas Edo. Pengaruh ya Pak ya? Sangat pengaruh. Ketika faktur itu tidak keluar, pengaruh. Berarti menghambat ekonomi dong, pertumbuhan ekonomi. Itulah yang kami laporkan, kami berikan juga seperti itu. Ekonomi ini bisa terhambat berapa ratus triliun. Oh iya. Karena kan untuk melakukan penagihan pada vendor itu harus ini Mas Edo, harus ada melampirkan faktur pajak. Faktur pajak ya. Dan itu memang perintahnya undang-undang memang seperti itu. Dan itu berlaku untuk semua kalangan pengusaha atau pebisnis gitu. Betul. Pengusaha. Jadi sebelum kita lapor ke KPK tanggal 9 Januari kita sudah buat surat. Karena tidak direspon dalam 14 hari, kita tidak direspon Mas Edo. Iya, ada memang ada aturan itu kalau nggak salah undang administrasi atau apa, surat harus dibalas dengan surat ya. Iya, karena kita nggak direspon ya kita langsung coba lapor ke KPK saja karena ini kita temukan ada dugaan korupsi karena angka proyeknya ini di atas 1,3 triliun dan ada lagi juga dana untuk internal pegawai DJP itu sebanyak 169 orang itu 300 miliar ke atas itu Mas Edo. Jadi total hampir 1,6 triliun. Waduh, kalau dikali ditambahin itu bisa 2,8an 678. Iya, 2,8. Nah, 1,3 tambah 300 kan 1,6. 1,6 triliun. Lah, yang kami laporkan ke KPK adalah. Tapi kan pekerjaan tim 169 orang itu kan pekerjaan 4 tahun itu. 4 tahun katanya, ya. yang saya baca. Ya, totalnya tuh 300 miliar itu. Bukannya per tahun 300 miliar ditambah. Itu kalau yang untuk ini total 300, kalau yang per tahun 300 miliar tuh yang korteknya. Memang proyeknya multi years. Multi years ya. Jadi itulah yang melatar belakangin karena sempat ramai juga ya. Iya. Jadi karena kami meminta untuk kembali ke aplikasi yang lama biar anggota kami melakukan kewajiban perpajakan itu mudah, tidak direspon. Akhirnya kami lapor ke KPK dan kami menyerahkan 4 alat bukti sebenarnya Mas Edo. Oh gitu. Yang pertama bukti surat atau tulisan. Nah, itu adalah Cap Dirjen Pajak. Yang beliau sendiri mengakui bahwa Kortek ini error. Untuk 790 wajib pajak besar disuruh menggunakan aplikasi yang lama Mas Edo. Kan lucu katanya Korteknya canggih tapi yang wajib pajak besar disuruh pakai aplikasi yang lama. Yang lainnya suruh yang Kortek yang error ini. Kan harusnya kebalik. Harusnya Kortek yang canggih ini untuk 790. Yang lainnya pakai yang lama kan gitu Mas Edo. Lah masa yang katanya aplikasinya canggih malah untuk wajib pajak yang bukan yang besar. Karena menggunakan aplikasi itu nilainya triliunan loh. Betul. Jadi bukti pertama adalah surat atau tulisan, yang kedua adalah petunjuk. Petunjuknya adalah hasil capture error aplikasi Kortek ini atau terus pemberitaan oleh pengguna wajib pajak itu. Terus pemberitaan di media massa dan media sosial. Itu kami lampirkan, bahkan kami siapkan saksinya. Ada juga kita siapkan ahlinya. Udah 4 alat bukti Mas. Ahli apa nih? Ahli khusus ahli hukum pajak dan ahli IT bisa juga. Ada ahli hukum pajak ada ya? Ada. Praktisi pajak lebih iya. konsen ke situ ya. Kalau yang saksi juga ada, saksi korban. Berarti udah disiapkan ya. Artinya IWPI masih teman-teman mesti percayalah dengan KPK gitu ya sebagai. Tapi apa harapannya? Ya harapannya kami lapor aja. Ke KPK itu. Ya KPK lapor aja gitu aja. Kalau harapan untuk ini diselesaikan, saya kira dari WP agak pesimis. Dengan undang-undang KPK yang baru, KPK ini sudah bukan lembaga independen lagi, sudah ASN. Ini misalkan ini Mas Edo jadi penyidiknya KPK. Misalnya nih. Saya atasannya Mas Edo. Saya di calling kementerian sebelah. Jangan ditangani kasus ini. Saya tinggal perintahkan Mas Edo. Walaupun alat bukti sangat banyak, gitu Mas Edo. Karena memang semua itu kalau di undang-undang KPK baru kan semua minta petunjuk oleh ke Dewas KPK-nya ya. Betul. Apakah ini dilanjutin atau tidaknya. Jadi tidak langsung. Kalau dulu kan memang benar-benar penyidik itu bekerja. Betul, ya kan. Betul. Makanya kepercayaan publik terhadap dan sudah ini Mas Edo di dalam saat kami mengadukan laporan ke KPK di pihak yang menerima pengaduan ini di pihak Dumas itu sudah ada ini selentingan kayaknya ini bisa jadi bukan korupsi loh Pak, ini bisa jadi maladministrasi gitu loh. Jadi
Dari tim menerima laporan udah ada wacana seperti itu dan Iya. saya juga beberapa hari yang lalu podcast dengan mantan penyelidik KPK juga akan mengatakan seperti itu. Ini bisa jadi bukan korupsi, bisa jadi maladministrasi saja. Iya. Padahal ini 1,6 triliun Mas dulu Mas. Iya, Makanya iya. kan saya tidak berharap banyak dengan KPK biar mereka yang melakukan inisiatif sendiri itu Mas. Karena upaya dari pajak-pajak itu udah berat Mas. Kita dengan sekian ribu aturan kita harus Iya. bekerja menghidupi karyawan kita gitu Mas. Iya. Gitu loh. Kan banyak juga beban para itu kan para pengusaha itu ya. Betul Mas. Baik. Ya, tapi memang banyak juga dorongan dari lembaga aktivis-aktivis penggiat anti korupsi juga mendorong IWPI juga kan untuk Ya, biar ada dari KPK, MAKI dari masyarakat anti korupsi Pak Boyamin. untuk supaya KPK benar-benar inilah menelisik Iya, membuka tabir benar nggak ada penyelewengan Iya, gitu betul. kan, karena nilai ini kan nggak bukannya kecil gitu loh. Kalau dibeli kerupuk kan udah banyak banget tuh Pak, atau sembako untuk satu kabupaten aja kan, Betul Mas. kan udah menyenangkan perut masyarakat. Iya. Ya kan. Oh, baik Pak Rinto, terima kasih ke penjelasan Bapak mengenai apa itu WPI. Ya teman-teman sekalian, inilah kita sebagai wajib pajak, kita harus mentaatin apa yang menjadi pedoman untuk pembangunan bangsa negara ini melalui pajak, baik pajak perorangan maupun pajak badan hukum. Terima kasih Pak Rinto, selamat siang. Ya, selamat siang, sama-sama Mas. Ya.